Saatnya kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Karena itu marilah kita menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita, yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14, demikianlah bunyinya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Saudara, terang dan gelap sangat mencolok perbedaannya, dan tidak ada pertemuan antara gelap dan terang. Sebesar apapun gelap, itu tidak dapat mengusir terang. Tetapi sebaliknya, terang yang kecil dapat mengusir kegelapan. Orang-orang percaya diibaratkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai terang. Maka yang dimaksud Yesus adalah bahwa hidup kita harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Memang bukan berbeda dalam segala hal, tetapi kita harus berbeda dengan dunia dalam hal kejujuran. Anak-anak terang harus lebih jujur daripada orang-orang dunia. Kita harus berbeda dalam hal mengasihi. Pengikut Kristus mengasihi dengan tepat sesuai dengan Kristus. Kita harus berbeda dalam hal kerajinan. Pengikut Kristus harus lebih rajin daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Kita harus berbeda dalam hal kebaikan. Pengikut Kristus harus lebih baik dari orang-orang yang ada di dunia ini. Karena itu dalam segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa, maka anak-anak terang itu harus dapat berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Saudara, terang tidak boleh disembunyikan. Matius 5 ayat 15 berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Karena itu juga di dalam ayat 16 disebutkan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak hanya terang gereja. Kita tidak hanya baik di dalam gereja. Kita tidak hanya suka senyum, gampang senyum di dalam gereja. Dan kita tidak hanya mau memberi dan mengasihi di dalam gereja. Tetapi firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwasanya kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja. Karena itu keluarlah, bergaullah, dan luaslah, sambil membawa terang kemanapun kita berada. Terang dari Tuhan harus dinyatakan kepada seluruh orang. Harus diangkat ke tempat yang lebih tinggi, sehingga memberi terang kepada seluruh dunia. Hidup kita tidak bisa menjadi hidup yang ditutupi oleh gantang. Artinya hidup orang-orang percaya tidak bisa tersembunyi, tetapi harus transparan. Kesaksian hidup kita itu lebih penting. Diibaratkan oleh Nats pada hari ini bagaikan kota yang terletak di atas gunung. Dari kota itu akan terpancar terang yang berasal dari lampu-lampu kecil yang banyak jumlahnya, sehingga cahayanya dapat terlihat dari kejauhan. Demikianlah hidup orang percaya. Dari kejauhan sudah jelas terlihat terangnya bercahaya terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu ayat ini menjadi renungan untuk kita.
Sudahkah kita menjadi pelita yang menyala dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita? Karena itu marilah kita terlebih dahulu diterangi oleh firman Tuhan. Hati dan pikiran kita diterangi oleh sabda Tuhan setiap hari. Maka kita sendiri akan menjadi terang. Dan firman itu akan menerangi kita. Setelah kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kewajiban kita membawa terang firman itu kemanapun kita berada. Maka di mana ada kegelapan, maka gelap itu akan sirna. Di mana kita sudah membawa terang Kristus, yaitu firman Allah yang menyinari kegelapan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menguatkan kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Kuatkan kami ya Tuhan, dan terangilah hati dan pikiran kami setiap hari oleh firman-Mu. Maka hidup kami akan dimungkinkan hidup di dalam terang Tuhan. Maka hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka kami akan membawa kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Kami akan membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Kami akan membawa sukacita di tengah-tengah hidup di dalam pergumulan. Kami akan membawa damai di tengah-tengah perkelahian dan perselisihan. Kami akan membawa ketenteraman di tengah-tengah kericuhan yang sedang terjadi. Karena itu kuatkan kami semua, umat-Mu yang ada di dunia ini. Bantu kami untuk membawa terang Tuhan kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga lansia, hidup di dalam kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, ialah aktivitas kami adalah aktivitas yang memuliakan Tuhan. Jikalaupun ada orang yang sakit pada hari ini, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalaupun ada orang yang berduka cita pada hari ini, Tuhan Engkau yang menghiburkan mereka. Kalaupun Tuhan ada orang yang bergumul di dalam pergumulan hidup mereka, ya Allah pengasih dan penyayang, terangilah hati dan pikiran mereka, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah gereja juga menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan dan menyinari seluruh jemaat, sehingga jemaat diterangi oleh firman-Mu, sehingga jemaat tidak hidup di dalam kegelapan dan dosa, tetapi oleh kuasa kuat firman Tuhan yang disampaikan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan di bait Allah, maka kami semua dimenangkan dan hidup di dalam terang Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, kami dengarkanlah kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.